Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 14 September. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Kita berkomitmen membaca Alkitab secara teratur. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang baru bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memberkati firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Saya baca dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Dalam ayat ini, dalam renungan kita pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Kudus artinya hidup terpisah dari dunia ini. Kudus artinya hidup berbeda dengan cara hidup dunia ini. Orang percaya tidak bisa hidup dalam kebenaran sekaligus hidup dalam kedurhakaan. Orang percaya tidak bisa hidup dalam Kristus, tetapi juga hidup dalam Belial. Belial adalah nama setan, saudara ya. Nama lain dari iblis. Dalam Hakim-Hakim dikatakan, Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-13, bahwa Belial ini dikatakan orang-orang dursila, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris the children of Belial. Saudaraku, bangsa Israel pernah terjadi perang saudara. Suku-suku Israel melawan satu suku Israel, yaitu suku Benyamin. Ada seorang dari suku Lewi yang dihormati di antara suku orang Israel, diberlakukan secara biadab oleh sekelompok orang-orang dursila, yaitu dari suku Benyamin. Suku-suku Israel meminta supaya suku Benyamin menyerahkan orang-orang dursila itu, karena perbuatan mereka ini belum pernah terjadi di tengah orang Israel, yang sangat menjijikkan. Namun orang Benyamin malah bersekutu dengan orang-orang dursila ini. Mereka membela orang-orang dursila ini, sehingga terjadilah perang saudara. Nah, inilah saudaraku yang diingatkan oleh Rasul Paulus juga yang ada di 2 Korintus ini. Orang-orang dursila, orang-orang yang sudah menerima Kristus, tidak bisa lagi hidup secara dursila, hidup dalam kedurhakaan. Paulus mengingatkan orang-orang percaya supaya jangan, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Kita ini orang-orang yang sudah terpisah dengan cara dunia ini. Bahkan dikatakan, saudara, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin, saudara. Yang ada ketika terang datang, maka kegelapan itu sirna. Dan ayat ini juga sering dikutip supaya orang-orang percaya kepada Kristus memilih pasangan hidup juga yang percaya kepada Kristus. Karena tidak mungkin bersatu orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus.
Mereka tidak mungkin bisa hidup bersatu. Tetapi juga saudara, ayat ini bisa berbicara juga bagaimana orang-orang Kristen membangun kehidupannya. Tidak bisa orang percaya membangun bisnis dengan meminta berkat Tuhan, tetapi juga membangun bisnis dengan melanggar hukum. Ya, misalnya saudara membuat pembukuan ganda, ya kan? Seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saudara. Dan di perusahaan itu ada persekutuan doa. Mereka meminta berkat Tuhan. Tetapi saudaraku, di dalam perusahaan itu ada pembukuan ganda, yaitu untuk menghindari pajak. Bagaimana mungkin saudara ada berkat Tuhan di situ? Orang yang sudah hidup dalam kekudusan, kita harus membangun hidup kita dalam kebenaran Tuhan dari segenap sisi kehidupan kita. Amin. Ada juga perusahaan saudara membuat persekutuan di perusahaan itu, tetapi memalsukan barang orang, menjual barang-barang yang palsu, tetapi tetap mereka meminta berkat Tuhan. Bagaimana mungkin terang dapat bersatu dengan gelap? Ada juga saudaraku membantu keuangan dalam pelayanan gereja dari hasil yang tidak benar. Bagaimana saudaraku ini bisa hasil ini bisa mempermuliakan Tuhan? Yang ada juga iblis ambil andil, dan ini menjadi celah buat iblis. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus saudara, supaya orang-orang percaya ini hidup dalam kekudusan, dalam segenap segi kehidupan. Kita ini harus berbeda saudara. Kita ini harus hidup di dalam kebenaran Tuhan secara utuh. Kita tidak bisa mencampur adukkan saudara, hidup dalam kebenaran, tetapi juga di sisi yang lain kita hidup dalam belial, hidup dalam kedurhakaan. Kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang sudah hidup dalam Kristus, kita harus terpisah dengan cara-cara dunia ini. Hidup kita hidup dalam kekudusan, hidup di dalam terang, dan tidak mungkin bisa bersatu dengan gelap. Dan kalau kita hidup masih dalam kedursilaan, artinya kita ini sedang membuka celah kepada iblis, yang lama-lama kita bisa terbawa oleh pengaruh iblis, dan kita hidup di bawah kutuk. Ayat ini mengingatkan kepada kita saudaraku, mari kita hidup dalam terang Tuhan. Amin. Hidup terpisah dengan cara dunia ini, sehingga kita boleh hidup dalam berkat Tuhan. Keluarga kita boleh hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya firman memberkati kami, Roh Kudus menolong firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.